Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini Dapur Bunda mau bikin olahan tape yang enak banget, yaitu tape gulung. Di sini aku bikin versi teflon juga versi oven ya. Mau tahu cara pembuatannya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita langsung saja simak cara pembuatannya. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan 400 gram tape singkong yang udah aku haluskan seperti ini. Di sini aku menghaluskannya menggunakan garpu ya. Teman-teman juga bisa menggunakan ulekan. Selanjutnya tapenya ini kita pindahkan ke dalam wadah yang kering dan bersih. Kemudian di sini aku campurkan dengan 100 gram keju yang sudah aku parut seperti ini. Kita pindahkan ke dalam wadah yang berisi tapenya tadi ya. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasirnya ini disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Selanjutnya aku tambahkan dengan sejumput garam. Di sini aku juga menambahkan vanilla essence. Ini disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau emang nggak suka bisa di skip ya. Kemudian ini semua bahannya kita aduk-aduk dulu sebentar ya. Setelah kita aduk-aduk sebentar, selanjutnya ini mau aku tambahkan dengan 50 ml susu cair. Di sini untuk susu cairnya aku pakai yang full cream ya, atau bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian ini kita campurkan ke bahannya tadi dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini bahan isiannya kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya di sini aku udah siapkan 150 gram tepung segitiga biru. Di sini kita pakai yang protein sedang ya. Kemudian ini kita pindahkan ke wadah kering dan bersih seperti ini. Di sini aku juga menambahkan 1/4 sendok teh garam dan juga vanilla essence. Untuk vanilla essence-nya jika memang nggak suka bisa di skip aja ya. Selanjutnya di sini mau aku tambahkan dengan 60 ml air putih. Selanjutnya air putihnya ini kita tuangkan ke dalam adonan tepungnya tadi. Kemudian tambahkan juga dengan 40 ml minyak goreng. Kita campurkan juga ke dalam adonan tepung dan airnya tadi. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Di sini untuk mempermudah aku mengaduknya menggunakan tangan ya. Teman-teman juga bisa menggunakan spatula. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini mau aku bungkus adonannya ya. Kita bulatkan terlebih dahulu. Di sini untuk penutupnya aku menggunakan plastik wrap ya. Teman-teman juga bisa menggunakan plastik biasa atau bisa juga menggunakan kain bersih. Kemudian adonannya ini kita bungkus seperti ini. Selanjutnya ini kita mampatkan terlebih dahulu adonannya. Kemudian adonannya ini mau aku diamkan selama kurang lebih 10-15 menit ya. Di wadah yang sama di sini mau aku masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku pakai segitiga biru atau teman-teman bisa diganti dengan merek yang teman-teman suka ya. Kemudian kita tambahkan dengan 60 gram margarin atau mentega. Untuk margarin dan menteganya ini kita campurkan bersama tepungnya tadi ya. Selanjutnya untuk semua bahan ini kita aduk-aduk menggunakan tangan sampai tercampur rata. Langkah selanjutnya setelah semua bahan minyak ini tercampur rata seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, setelah 15 menit ini bahan A-nya udah siap kita gunakan. Selanjutnya ini kita buka dulu pembungkusnya.
Kemudian ini adonannya mau aku pipihkan. Di sini aku menggunakan rolling pin ya untuk memipihkannya. Nah, ini kita pipihkan seperti ini. Setelah dirasa adonannya ini cukup pipih, langkah selanjutnya kita ambil adonan B-nya. Kemudian ini kita letakkan adonan B-nya di atas adonan A-nya. Kemudian kita tutup ya. Nah, teman-teman, di sini aku sedikit mau bercerita. Jadi ketika waktu pemipihan adonannya tadi untuk adonan A, harusnya untuk bagian tengahnya itu kita pertebal dan bagian pinggirnya kita pertipis. Jadi saat kita masukkan adonan B dan kita tutup, adonan bagian bawahnya itu tidak terlalu tebal seperti ini. Jadi ini di sini adonanku jadi bagian bawahnya itu sedikit tebal dan bagian atasnya sedikit tipis ya. Jadi menyebabkan kebocoran saat penggilisan kedua nanti ya. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin resep ini, aku saranin kalian saat penggilisan pertama tadi, bagian tengahnya itu kita pertebal dan bagian untuk samping-sampingnya itu kita pertipis ya. Jadi tidak ada penebalan bagian bawah saat penggilisan kedua seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini aku tipiskan dulu, di sini aku pipihkan kembali adonannya. Setelah dirasa cukup tipis, selanjutnya ini kita lipat ke tengah seperti ini menyerupai amplop ya. Langkah selanjutnya ini kita tutup kembali dan kita diamkan kembali selama kurang lebih 5-10 menit. Setelah 5-10 menit ini adonannya kita buka kembali dari dalam pembungkusnya. Langkah selanjutnya di sini kita pipihkan kembali sampai benar-benar pipih ya. Di sini kita pipihkannya hati-hati ya, jangan terlalu banyak memberikan penekanan agar adonannya tidak mudah bocor ya. Nah, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Setelah dirasa ini adonannya sudah cukup tipis, langkah selanjutnya di sini mau aku bagi-bagi terlebih dahulu. Sebelumnya di sini aku bagi dua terlebih dahulu seperti ini ya. Kemudian ini kita bagi-bagi sesuai selera aja ya. Di sini setelah aku bagi dua seperti ini, aku bagi lagi menjadi 6 bagian seperti ini. Kemudian ini kita potong-potong seperti di video ya. Lakukan cara ini sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya yang sudah aku potong-potong. Untuk ketebalannya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya ini kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, di sini lanjut kita pipihkan kembali seperti ini. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Setelah dirasa sudah cukup dengan ketebalan yang kita inginkan, kemudian ini kita tambahkan dengan isian tape yang sudah kita buat tadi ya. Untuk banyaknya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Langkah selanjutnya ini kita gulung-gulung dari pangkal sampai ke ujung ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Dan untuk bagian pinggirnya ini yang kurang rapi bisa kita rapikan menggunakan spatula seperti ini. Selanjutnya ini kita tata di atas loyang. Nah, sebelumnya loyangnya ini udah aku olesi dengan margarin ya. Nah, di sini ada bagian-bagian yang kurang rapi seperti ini ya, tapi nggak apa-apa. Lanjut di sini aku mau olesi dengan kuning telur yang udah kita beri pewarna. Kita olesi semua bagiannya ini sampai selesai ya. Nah, di sini setelah semua bagian kita olesi seperti ini, langkah selanjutnya ini kita beri topping. Di sini aku mau pakai dua versi, jadi sebagian mau aku kasih topping almond dan sebagian lagi mau aku kasih topping gula pasir ya. Untuk toppingnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Teman-teman bisa menggunakan keju ataupun coklat mesis.
Setelah semua bagian ini kita beri topping, langkah selanjutnya ini kita panggang ya. Sebelumnya di sini aku udah panaskan ovennya selama kurang lebih 10 menit. Kita panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 40 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Selagi menunggu kuenya matang, di sini aku juga bikin versi teflon ya. Di sini kita tata terlebih dahulu. Kemudian ini kita beri olesan. Di sini olesannya aku pakai kuning telur yang aku campurkan dengan sedikit pewarna kuning. Nah, di sini kita olesi sampai selesai ya. Oh ya, sebelumnya di sini untuk teflonnya kita olesi dulu dengan margarin atau mentega ya. Nah, di sini setelah semua adonannya kita olesi, langkah selanjutnya di sini kita beri topping ya. Di sini aku pakai topping kacang almond atau toppingnya ini bisa diganti, disesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing ya. Langkah selanjutnya ini kita panggang di atas teflon. Untuk apinya aku pakai api kecil seperti ini ya. Nah, ini kita panggang sampai matang ya. Kita tutup agar matangnya lebih merata. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya, agar matangnya ini lebih merata ya. Setelah kurang lebih 30 menit ini aku panggang, ini udah matang ya. Selanjutnya ini kita angkat terlebih dahulu. Nah, ini dia untuk hasil yang aku panggang di teflon. Jadi kematangannya ini udah pas, cukup matang. Nah, ini dia hasilnya. Ini udah aku coba, hasilnya cukup renyah. Untuk bagian bawahnya itu renyah banget, untuk bagian tengahnya itu cukup lembut dan enak banget, rasanya pas. Perpaduan tape dan kejunya juga kerasa banget ya. Lanjut ini kita ke adonan yang kita panggang menggunakan oven. Ini setelah 40 menit aku panggang, ternyata udah mateng. Kita keluarkan dulu dari dalam oven ya. Nah, ini dia untuk hasil yang aku panggang di oven. Hasilnya sama seperti yang aku panggang di teflon, jadi tingkat kematangannya pas, sama-sama renyah, tapi nggak renyah banget yang seperti bolen pisang ya, karena untuk bagian dalamnya ini teksturnya kan agak basah, jadi nggak bisa serenyah bolen pisang. Nah, untuk hasilnya ini aku menghasilkan kurang lebih 12 pieces ya dari satu resep ini. Nah, untuk bolen yang aku panggang di oven, kita coba potong terlebih dahulu ya. Nah, bisa dilihat ya saat dipotong tadi, untuk bagian atasnya ini cukup renyah tapi bagian dalamnya itu cukup lembut. Jadi ini enak banget, rasanya pas, susu dan tapenya kerasa banget, cocok banget untuk kita sajikan pas ada acara arisan di rumah. Dan gak kerasa kita udah sampai di penghujung video. Untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.